Jadi untuk minggu ini kita akan meneruskan siri khotbah yang diambil dari Ibrani dan tajuk untuk minggu ini tetap bertumbuh dalam Tuhan. Apabila kita bercakap tentang bertumbuh, semua makhluk hidup maupun tumbuh-tumbuhan perlu bertumbuh. Kalau kita nampak seorang anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir, mukanya tembam begitu, kelihatan comel bukan? Dan kita selalu rasa geram mau picit-picit dia punya bibir yang gebu itu. Tetapi kalau anak itu dalam tahap selanjutnya, anak itu tidak bertumbuh, sudah sampai 5 bulan masih kelihatan bayi, 1 tahun masih kelihatan bayi, 2 tahun pun masih kelihatan bayi. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, betapapun sebagai ibu bapak atau orang lain melihat anak itu comel, kalau pertumbuhannya terganggu itu cukup merunsingkan pikiran orang tua. Ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak normal. Mungkin anak ini ada penyakitnya. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga dalam perjalanan kehidupan rohani kita, kita perlu bertumbuh. Perjalanan kehidupan rohani kita itu bermula pada saat kita dibaptiskan. Pagi tadi di kebaktian Filipino ada 4 yang dibaptis, 2 kanak-kanak, 2 lagi orang dewasa yang dibaptiskan. Jadi saya mengatakan kepada mereka, pada waktu kamu dibaptis, baik kamu sebagai kanak-kanak maupun kamu sebagai orang dewasa, secara rohani kamu baru lahir. Dan bayi itu, rohani itu harus bertumbuh. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita harus bertumbuh secara rohani dalam Tuhan. Coba pikirkan tahap pertumbuhanmu pada hari ini. Berapa tahun setelah Anda sudah mengenal Tuhan, sudah percaya, menyerahkan hidup, dibaptis, ditetapkan dan sebagainya. Pikirkan sejauh mana dalam kehidupan rohani Anda sudah bertumbuh. Kalau sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tetapi rasa-rasanya masih banyak perkara-perkara dasar ajaran kekristenan, ajaran kepercayaan, masih banyak perkara yang kita belum tahu. Salah satu daripada ketidakmatangan rohani ialah kita tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Kita masih perlu ajaran-ajaran yang asas. Itu salah satu daripadanya. Jadi pada hari ini bagaimana kita tetap bertumbuh dalam kehidupan rohani kita dalam Tuhan. Yang pertama, berpegang teguh kepada Yesus. Sebut bersama dengan saya, berpegang teguh kepada Yesus. Dalam Ibrani pasal yang kelima ini, ayat 1 hingga 4, saya bacakan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam bahagian ini kita melihat kedudukan Yesus lebih tinggi daripada imam. Dalam perjanjian lama, para imam yang dimulai dari imam besar, agung, kemudian itu diturunkan kepada anak-anaknya dan keturunannya. Kita melihat di sini bahwa imam-imam perjanjian lama itu tidak dapat menandingi keimaman Yesus Kristus. Karena dikatakan di sini bahwa seorang imam itu adalah seorang yang dipilih oleh Allah, yang dilantik oleh Allah, dan seorang imam itu dia ada
kewajiban untuk mempersembahkan persembahan dan korban untuk menghapus dosa. Dan dikatakan bahwa imam dalam perjanjian lama itu, dia mempersembahkan korban bukan hanya untuk dosa bangsanya sendiri, tetapi dosanya sendiri. Namun berbeza dengan Yesus Kristus. Karena dalam ayat 5 hingga 10 dikatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia, oleh Bapa yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kupernahkan hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalihannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang telah dideritainya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi berbeza dengan imam-imam perjanjian lama, Yesus ini diangkat sendiri oleh Allah menjadi imam besar. Dan sebagai imam besar, Yesus mengerjakan itu dengan penuh ketaatan. Kalau di perjanjian lama, para imam itu mereka mempersembahkan korban bukan hanya untuk dosa bangsanya, tetapi juga dosa imam itu sendiri. Berbeza dengan Yesus. Yesus sebagai imam, dia mempersembahkan korban itu untuk pengampunan dosa umat manusia. Tetapi firman Tuhan memberitahu kepada kita, pada waktu dia mempersembahkan korban itu, imam besar kita Yesus Kristus itu tidak ada dosanya. Kalau di perjanjian lama, imam besar mempersembahkan korban, memohon pengampunan Tuhan untuk dosa bangsa, termasuk dosanya sendiri. Tetapi bagi Yesus, dia mempersembahkan persembahan korban itu untuk pengampunan dosa manusia, dan dia sendiri tidak ada dosanya. Dan ketika Yesus mempersembahkan korban, dia mempersembahkan korban bukan binatang. Di perjanjian lama para imam mereka mempersembahkan korban binatang. Darah dipercikan dan memohon supaya Tuhan mengampuni dosa bangsanya dan dosanya sendiri. Tetapi ketika Yesus menjadi imam besar, apa yang dipersembahkan oleh Yesus bukan darah binatang, tetapi yang dipersembahkannya adalah dirinya sendiri, nyawanya sendiri. Yesus, dia manusia 100% manusia, dia juga ilahi 100% ilahi. Tetapi yang membedakan Yesus dengan kita semua orang berdosa. Tetapi firman Tuhan mengatakan Yesus tidak berbuat dosa. Jadi apabila seorang yang tidak berdosa mati di atas kayu salib untuk menyerahkan hidupnya, untuk menanggung segenap dosa manusia, darah orang yang tidak berdosa itu sanggup menyelamatkan, sanggup menghapuskan, sanggup menebus manusia daripada dosanya. Jadi kita melihat para imam perjanjian lama dan juga imam besar kita Yesus Kristus itu sangat jauh bezanya. Yesus lebih unggul, Yesus lebih tinggi daripada kedudukan para imam. Dan Yesus mempersembahkan korban dirinya sendiri, mati di atas kayu salib,
supaya dia sendiri menjadi penebus bagi dosa segenap manusia. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu penulis surat Ibrani menunjukkan surat ini kepada orang Kristen Ibrani, karena pada waktu itu mereka mengalami penganiayaan supaya mereka melihat, memandang kepada Yesus. Dan kali ini dalam bahagian ini memandang Yesus sebagai imam besar yang lebih agung daripada para imam yang dimiliki mereka semasa perjanjian lama. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, memandang kepada Yesus pada waktu mereka mengalami penganiayaan, supaya pada waktu mereka mengalami penganiayaan itu, apabila mereka melihat bahwa Yesus imam besar yang sudah mati bagi mereka di atas kayu salib, yang sudah menebus mereka, apapun penderitaan, apapun penganiayaan yang mereka alami pada waktu itu, diharapkan mereka tidak menjadi murtad, karena mereka memandang kepada Tuhan Yesus. Jadi pada hari ini saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita memiliki imam besar. Imam besar ini menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Dan salah satu yang dilakukan oleh Yesus, bukan hanya setelah dia mati di atas kayu salib, tetapi setelah dia bangkit, dia kembali ke surga, dia katakan dia menjadi imam besar. Dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat digambarkan. Dia berdoa bagi pihak kita kepada Bapa di surga. Pada waktu kita ada masalah, pada waktu kita menghadapi cabaran dalam hidup kita, pada waktu kita dalam keadaan tidak mampu lagi dalam hidup kita, ingat bahwa kita ada imam besar. Imam besar ini mengerti segala pergumulan kita. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, tidak ada dalam PowerPoint, saya bacakan. Ibrani pasal 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar yang kita miliki ini dikatakan turut serta merasakan apa itu kelemahan-kelemahan manusia. Kita disakiti, Yesus juga pernah disakiti. Kita ditolak, Yesus juga pernah ditolak. Bahkan Yesus diludahi, ditampar, diejek, diolok. Semua kelemahan-kelemahan manusia, Yesus sudah mengalaminya sendiri. Oleh sebab itu dia mengerti apa yang menjadi penderitaan kita. Dia mengerti apa yang menjadi kekhawatiran kita. Yesus mengerti segala pergumulanmu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan rohani kita, itu bukan mudah. Karena di pertengahan jalan ada banyak cabaran. Ada banyak perkara-perkara yang menghalang, yang menghambat perjalanan rohani kita. Ada dua perkara sahaja yang berlaku. Yang pertama, semada kita tetap bertahan dan meneruskan perjalanan rohani kita, kita tidak menjadi murtad, kita tidak meninggalkan Yesus. Atau yang kedua, kita menjadi murtad, kita tinggalkan Yesus. Tetapi pada hari ini saudara yang sudah dikasihi dalam Tuhan, apapun yang kamu alami saat ini, apapun kelemahan-kelemahanmu, penyakit, kekurangan, kehilangan pekerjaan, mata pencarian, keluarga yang berantakan dan sebagainya, saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita ada imam besar yang mengerti semua pergumulanmu. Mungkin suamimu, mungkin istrimu tidak memahamimu sepenuhnya. Anak-anakmu tidak memahamimu sepenuhnya. Tetapi kita ada imam agung yang mengerti semua yang kita rasakan dalam hidup kita. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau tetap bertumbuh dalam perjalanan rohani kita, kita mau
pegang Yesus erat-erat. Kita tidak boleh lepaskan dia. Karena orang yang paling mengerti kelemahanmu, orang yang paling mengerti pergumulanmu, Yesus. Dan oleh karena dia mengalami apa yang kita alami, maka Yesus dapat melakukan sesuatu bagi kita untuk menolong kita. Oleh sebab itu sebagai Imam Agung, salah satu dari apa yang dilakukan oleh Yesus pada masa sekarang ini, dia berdoa bagi pihak kita. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita sakit, kadang-kadang kita pikir Tuhan itu terlalu jauh di surga. Kita tidak dapat melihat Tuhan itu ada di samping kita. Tetapi firman Tuhan bercakap sebaliknya. Kita ada Imam Agung. Imam Agung yang menaikkan 2 syafaat, yang berdoa bagi pihak kita kepada Bapa. Imam Agung yang mengerti apa pergumulan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita pegang Yesus dan jangan lepaskan Yesus. Sementara kita terus-menerus melakukan perjalanan rohani. Ada masalah, ada cabaran, iya. Selagi kita manusia, masalah itu memang ada. 100 macam persoalan dalam hidup kita. Itu memang normal, itu biasa. Selagi kita manusia, tetapi jangan pernah lepaskan Yesus. Karena apabila kita melepaskan Yesus, artinya kita melepaskan seorang yang mengerti, seorang yang memahami, seorang yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Jadi dalam hidupmu pastikan Yesus itu tetap engkau pegang. Apapun masalahmu, tetap pegang Yesus. Jangan pernah lepaskan. Karena dia imam besar kita. Dia penolong kita. Dia mengerti kesusahan kita. Orang yang mengerti, orang yang memahami, orang itu dapat menolong kita. Dan orang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ini hal yang pertama, bagaimana kita boleh bertumbuh dalam kehidupan rohani kita dalam Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada Yesus. Yang kedua, berhenti bersikap kekanak-kanakan. Karena dikatakan di sini bahwa mereka ini dalam ayat yang ke-11, mereka ini lamban mendengar. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tentang hal itu dalam ayat sebelumnya itu bercakap tentang Yesus sebagai imam besar. Masih banyak lagi yang penulis ini mau katakan. Tetapi penulis ini mendapati orang Kristen Yahudi ini, mereka ini lamban dalam hal mendengar. Dengan arti kata yang lain, mereka masih belum bersedia menerima pengajaran-pengajaran yang lebih dalam. Mereka ini lambat untuk mengerti. Dan dikatakan juga dalam ayat yang ke-12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Maksudnya setelah mereka percaya kepada Tuhan, mereka diharapkan untuk bertumbuh. Kalau dikatakan di sini, ditinjau dari sudut waktu, kemungkinan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan baru 1 tahun ya. Ini mungkin masa yang agak panjang juga. Mungkin 2-3 tahun mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ditinjau dari sudut waktu, seharusnya mereka ini sudah menjadi pengajar. Guru-guru yang mengajar kebenaran kepada murid-murid yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyertaan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kenapa mereka lambat untuk mendengar atau mereka lambat mengerti? Karena dikatakan di sini mereka ini masih lagi perlu diajar asas-asas kepercayaan.
asas-asas kepercayaan. Masih lagi perlu diajar tentang siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. Ada di antara kita di sini yang belum kenal siapa Allah Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus? Tritunggal. Ini pengajaran dasar orang Kristen. Ini yang asas. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun sekalipun, tetapi kita masih belum kenal siapa Allah Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. Artinya apa? Kita masih perlu diajar ajaran-ajaran dasar. Dan itulah sebabnya mereka ini sepatutnya menjadi pengajar, tetapi tidak dapat menjadi pengajar, masih lagi menjadi murid yang perlu diajar walaupun ajaran-ajaran asas. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa hal itu berlaku? Karena dalam ayat ke-13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Bayi yang baru lahir itu jangan kamu kasih makan nasi. Adakah yang kasih makan nasi? Bayi yang baru lahir itu jangan kamu kasih itu babi salai. Apa itu? Sinalau bakas. Sedap kan? Ya, kita dewasa yang makan itu sedap, tapi untuk bayi yang masih kecil, walau sesedap manapun, boleh makan atau tidak? Bayi kecil itu perlu susu. Bukan makanan yang keras. Dan ini yang terjadi. Sepatutnya mereka ini dari segi waktu, mereka ini sudah dijangkakan, sudah menjadi matang dalam kehidupan rohani mereka. Tetapi ternyata mereka masih perlu susu. Sudah bertahun-tahun datang ke gereja, tapi masih perlu susu. Sehingga mereka ini kekanak-kanakan secara rohani. Masih bayi secara rohani. Tidak bertumbuh. Jadi seperti yang saya katakan, kalau bayi itu comel macam manapun, kalau tidak bertumbuh, pada akhirnya sebagai orang dewasa, orang tua, kita rasa bimbang. 1 tahun masih bayi, kamu suka atau tidak? Masih nampak comel? Masih comel lah kan? Tapi kamu rasa ini tidak normal. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Sudah bertahun-tahun kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau masih minum susu, artinya kita belum bertumbuh. Sehingga mereka ini tidak dapat membezakan apa yang baik dan yang jahat. Dalam ayat 14, ini kebalikannya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau orang yang sudah matang, dia makan makanan-makanan yang keras, ajaran-ajaran yang bukan dasar lagi, tapi ajaran-ajaran yang lebih berat. Dikatakan di sini mereka itu boleh membezakan yang baik dan yang jahat. Tetapi kalau orang itu masih minum susu, apa yang terjadi? Sudah pasti dia tidak dapat membezakan apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah situasi yang dihadapi oleh penulis surat Ibrani ini. Jemaah yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kemudian mereka mengalami penganiayaan. Kemungkinan besar untuk murtad itu memang terbuka luas. Karena masalahnya mereka ini masih minum susu. Tidak dewasa. Belum siap untuk ajaran yang lebih keras. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak mengatakan berapa lama kamu sudah menjadi orang Kristen. Tetapi saya mau tanya, adakah tahap rohani kita sekarang ini masih minum susu
Kita masih perlu diajar tentang siapa Allah Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. Ini ajaran asas. Kita belum bersedia mendengar ajaran yang lebih dalam, yang lebih keras. Kalau kita dengar firman Tuhan, contohnya hari inilah. Saya khotbah begini kan, agak keras. Nanti lepas sembahyang, dalam hatimu, saya tidak mau lagi datang ke gereja. Kenapa? Karena tersinggung. Pernah kan saya ceritakan ada seorang penginjil, dia khotbah tentang ada orang mencuri kelapa sawit orang lain. Selepas kebaktian ada seorang bapak jumpa dia dan marah-marah. Saya tahu kau sengaja cakap-cakap begitu kan, karena kau tahu kau pikir saya yang curi itu kelapa sawit orang. Kenapa dia mau marah kan? Siapa yang makan lada terasa pedasnya. Penginjil itu tidak cakap, oh ini bapak ini yang mencuri. Kalau dia sebut namanya, tunjuk orangnya, mungkinlah. Tapi dia cakap secara umum. Tetapi ada pula hati orang yang tersinggung. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita seperti itu dengar firman Tuhan, tersinggung tetapi terus bertindak, oh saya mau pindah gereja lah. Pindah di tempat yang lain. Gereja ini selalu menyinggung saya. Bagus juga ditegur oleh firman Tuhan. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, artinya Roh Kudus masih bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus Tuhan itu yang bercakap, berbicara dalam hati kita, sehingga kita rasa ada sesuatu yang tidak kena, sehingga firman Tuhan itu begitu keras menegur kita. Jadi jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat tersinggung, tapi pikirkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kalau sikit-sikit tersinggung, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini contohnya, ini orang yang masih kekanak-kanakan secara rohani. Jadi hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Jangan bersifat kekanak-kanakan lagi. Jangan hanya suka minum susu. Tetapi sampai waktunya kita mau makan makanan yang keras. Kalau dulu kita datang di gereja, kita dilayani. Beberapa tahun ini jangan sampai hal yang sama berulang-ulang kali ya. Kita hanya datang di gereja ini untuk dilayani. Penyambut tetamu memimpin Anda, oh di sini Anda duduk. Dan Anda dengan setia duduk di mana diarahkan dan sebagainya. Minggu demi minggu. Tetapi orang yang matang, orang yang mencapai kedewasaan, bukan hanya berhenti setakat dilayani. Sudah tiba waktunya Anda sendiri melayani. Kalau Anda masih dilayani berpuluh-puluh tahun di gereja ini, pikirkan. Adakah Anda masih kekanak-kanakan, masih minum susu? Sudah tiba waktunya. Bukan lagi datang untuk dilayani, tetapi datang untuk melayani di gereja ini. Ada banyak pelayanan di gereja ini, pilih mana saja. Jumpa dengan ketua-ketua, beritahu saya mau terlibat dalam pelayanan ini. Kita dengan senang hati membukakan peluang pelayanan itu untuk Anda. Jadi kalau hanya datang setiap minggu dilayani, jangan-jangan masih minum susu. Sudah tiba waktunya kita makan makanan yang keras, sudah tiba waktunya kita bukan dilayani, tapi kita sendirilah yang melayani. Saya ada seorang ini dan saya kagum dengan ini, saya seorang yang buta huruf, tetapi dia ini rindu untuk belajar firman Tuhan. Dia haus, dia lapar akan firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh nenek saya ini, dia jumpa dengan ibu saya dan minta ibu saya mengajar dia untuk mengeja.
mengenal huruf, dan bagaimana mengeja. Dan satu perkataan yang saya tidak lupa apabila dia mulai belajar membaca, dia sebut malaikat itu merakat katanya. Masih belajar, tetapi saya kagum selepas beberapa waktu kemudian, nenek saya yang tadinya buta huruf, tapi karena kerinduannya yang dalam mau membaca firman Tuhan, rindu haus akan firman Tuhan, dia boleh membaca dan dia baca firman Tuhan itu untuk memuaskan kelaparannya, memuaskan kehausannya. Dan saya perhatikan semakin dia banyak baca Alkitab, semakin banyak perkara rohani yang dia ketahui. Dan Tuhan berbicara kepada dia dan saya melihat kehidupan rohaninya semakin bertumbuh. Orang yang buta huruf tetapi rindu mau membaca firman Tuhan. Tuhan bukakan jalan dan dia seumur hidupnya. Saya perhatikan memang rajin membaca Alkitab. Dan dia bertumbuh secara rohani. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, berhenti menjadi kekanak-kanakan secara rohani. Marilah kita menjadi dewasa. Bukan minum susu lagi, tetapi menerima ajaran, makanan-makanan yang keras, ajaran-ajaran yang lebih dalam yang membantu kita terus bertumbuh secara rohani. Apabila kita memiliki rohani yang bertumbuh, kita memiliki iman yang teguh, apapun cabaran yang kita alami, kita tetap pegang teguh iman kita dalam Yesus dan tidak pernah melepaskan. Oleh sebab itu saudara-saudari, saya mendorong kita di sini, baik yang akan dibaptiskan hari ini, mari kita bertumbuh secara rohani dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami belajar hari ini. Biarlah kami dalam perjalanan rohani kami terus menerus berpegang teguh iman kami kepada Yesus. Karena dia adalah penolong kami, imam besar yang mengerti segala kelemahan kami. Sehingga dalam kelemahan kami berserah kepadanya. Yesus mampu menolong kami. Karena dia sendiri memahami dan mengalami apa itu penderitaan manusia. Dan tolong kami supaya meninggalkan sifat kekanak-kanakan dalam kehidupan rohani kami. Tolong kami supaya tidak hanya suka kepada susu, tetapi makanan yang keras. Tolonglah kami supaya dalam kehidupan kami rindu bertumbuh secara rohani dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami pada hari ini, kami yang selama ini masih kekanak-kanakan, masih dilayani, tetapi sudah tiba waktunya bagi kami untuk melayani, bukan lagi dilayani. Tolong kami Tuhan supaya setiap hari kami memperhatikan firman-Mu, kami membacanya, kami merenungkannya, dan kami juga berdoa. Dan itu membantu kami bertumbuh dalam iman kami, dalam kehidupan rohani kami dalam Tuhan. Sehingga apapun cabaran yang kami alami dalam hidup kami, karena kematangan, kedewasaan rohani yang kami miliki dalam Yesus Kristus, itulah yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.